sini? Oh, mau pulang? Iya. Betah nggak di sini? Enggak. Kenapa nggak betah? Malu. Malu. Beneran mau pulang? Iya. Kangen orang tua? Enggak. Masa nggak kangen sama orang tua? Kangen orang tua ibu nggak? Enggak. Kenapa nggak kangen? Malu. Malu. Jadi orang jangan pemalu kayak di sini. Ya? Mau kumpul sama yang lain. Nah, teman-teman, jadi kita langsung berangkat ke ini Pandeglang, kita antar dia pulang. Nanti insya Allah kalau Dinsos, perangkat desa dan petugas puskesmas datang juga, nanti di situ kita bakal ngasih tahu arahan lah gitu teman-teman. Kemarin Pak Ego udah ngundang tuh lewat undangan, tapi nggak tahu mereka datang apa nggak, soalnya hari Minggu teman-teman. Tuh, jadi ikutin terus vlog kita. Ini udah ada di jalan, kita mau beli ini dulu, sembako lah buat keluarganya di situ. Jadi kita mampir dulu, ada toko nih ya. Yuk. Bang, mau beli? Ini beras ya? Iya. Ini berapa ini? Yang ini 235, yang ini 240. Ini 240, yang bagus mana? Yang bagusnya nggak ada lagi, cuma ini aja yang 240. Mau berapa karung? Ini 240. Iya, kalau mau nanti diambil yang bagus 260. Yang ini aja. Coba ya. Yang ini aja Bu, satu. Telur gitu ada nggak? Telur. Kita mau beli telur juga nih. Sekarang beras satu. Lagi. Bagus. Mana? Scarf itu ada nggak yang itu? Telurnya berapa? Satu itu apa tuh? Petik. Iya. Saya sih scarf ya cuma ada ya. Itu. Jadi iga ya pan? Itinya 15 nih. Bukan, satu itu apa tuh? Satu peti itu berapa? Satu ikat. Satu Kiloan. sekilo. Kalau ini isinya berapa penuh ini? Kalau di sini timbang dulu. Oh, timbang dulu. Ya udah timbang dulu, nanti taruh dalam ini bisa nggak ya? 2 kilo ya. Gula ada Bu, sekilo ya? Gula sekilo. Minyak goreng ada nggak? Minyak goreng ada banyak. Minyak goreng, yang mana minyak gorengnya? Minyak goreng nih, sebelah sini. MM ada nggak? Apa? MM. Apa MM? Minyak goreng. Takutnya memang. Laku. Iya, Sophia, Sabrina itu punya itu Wings Food. Ya udah ini aja deh. Sok mau yang ini. Nah ini. Itu yang 2 liter ya? Iya. 2 liter berapa sekarang 2 minyak? liter 49 aja. Ya udah ini aja. Kita belanja dulu buat keperluan di rumah nanti. Ya, sembako. Sabun mandinya 2. Ya. Sweet lip balm. Look aja. Udah itu aja. Yuk. Saat kau terlalu. Dua. Nah. Hah? Cuak no apa lepas juga. Ya teman-teman, jadi kita mau langsung berangkat lagi. Perjalanan kita masih 1,5 jam. So ikutin kita, yuk gas.
Oke teman-teman, jadi barusan via dinas sosial nelpon kita. Jadi mereka baru berangkat. Jadi alhamdulillah surat ya undangan yang kita kirim kemarin ditanggepin dan dinas sosial datang hari ini. Jadi insya Allah nanti masalahnya bakal tuntas. Kita berharap yang terbaik untuk keluarga ODGJ ini gitu teman-teman. Jadi ini kita 31 menit lagi sampai di lokasi. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah 7 menit lagi kita sampai ke lokasi ini guys. Sampai ke lokasi tempatnya tuh di depan ini nih, gak jauh dari SDN 3 Talangsari. Itu nanti maju dikit belok kanan, ketemu masjid, di belakang masjid situ. Perjuangan sekali everybody. Nah, habis curam jalannya jelek kayak gini. Woi. Curam sekali everybody. Ada adanya. Gemruduk Gemranam. Daun 6. Baca. Nah teman-teman, kita udah mau nyampai di SDN ini, SDN 3 Talangsari. Dan ini SD-nya ya. Oke teman-teman, jadi Bang Eko udah nyampe lokasi. Alhamdulillah udah disambut. Nih, ada beberapa perangkat desa sama puskesmas ada nggak? Ntar dulu itu tuh baru datang tuh. Oh, baru datang ya. Dinas sosialnya udah di jalan. Udah di jalan. Iya. Maja tuh di mana ya? Maja itu lewat sebelum Cimanuk. Oh, tapi nggak jauh berarti. Atau dari Saketi seberapa kilo? Maja. Dekat Majama. Dekat ya? Oh, bilangnya di Maja. Ya, tadi sekitar setengah jam yang lalu mereka baru berangkat dari Maja. Gitu ya. Ya gitu. Jadi dinas sosial langsung yang datang nanti. Iya. Itu. Oke. Dia di yayasan nurut, sholat, nggak ngapa maksudnya nggak ada berontak atau nggak ada. Jadi saran kita ini mending kita taruh di rumah, tapi dipantau sama keluarganya. Siapa yang bisa mantau, tapi nanti dibarengin dengan obat yang ada dari puskesmas gitu. Karena di yayasan itu percuma juga kalau kita hanya naruh di situ, tapi nggak ada obatnya gitu. Jadi ini insya Allah aman. Obatnya mah udah dari dari kader udah saya tanyakan. Udah katanya dikasih ini. Cuman karena ini yang ngurusnya ibunya. Nah ini ini permasalahannya di yang ngurusnya. Iya. Kalau ada kakaknya atau siapa, insya Allah bisa. Ini bingungnya itu. Iya. Adik-adiknya itu nggak ada satupun yang di rumah. Pernah ini katanya ini overdosis. Overdosis dia sehari semalam nggak bangun gara-gara itu obat. Obat ya. Karena dia nggak tahu. Iya. Dia minum gitu. Iya, minum. Tapi nggak sesuai aturan pakainya. Aturan pakainya. Iya. Ini dari pihak desanya. Ini pihak desanya. Ya Bang. Ketemu lagi kita ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak. Kita nunggu dinas sosial dulu ya. Oh, iya. Karena yang sini langsung dinas sosial. Iya. Iya gitu. Kemarin saya udah kasih tahu juga. Kita tunggu dinas sosial. Nah teman-teman, jadi kayaknya ini dari dinas sosial nih. Kayaknya dari dinas sosial plat merah. Kita tunggu. Dinas sosial ya itu? Kayaknya iya ya. Oke, kita tunggu dulu. Jadi di pagi hari ini disambut sama warga. Iya, rame ya gini ya. Kan setelah lihat YouTube jadi viral sekarang. Gitu ya, viral ya. Yuk. Itu pulang.
Ini dari dinas sosial. Bos, oke Pak. Yup. Oh siap. Dari dinas sosial. Lokasi di belakang ya. Apa perlu dari pusat datang juga sekarang? Kalau bisa usahain karena untuk kesehatannya nanti. Kan yang menentukan dibuka atau tidaknya Ya Pak. puskesmas sebenarnya. Iya. Termasuk nanti dia tindak lanjutnya setelah dibuka itu maksudnya. Licin. Iya. Ini dari Anyer ya Bang, langsung sini. Iya, tadi dari Anyer langsung sini. Ibunya ada ya? Ini kader baru. Ini kader ya? Ya, dua Ayo, ini Bu. kader. Tiga, Bu. Mana di puskesmas anaknya? Enggak ada. Nggak ada. Oke, ke Dam dihubungan satu kali. Undangan semalam baru saya sebarkan. Karena undangannya baru dapat kemarin maghrib itu Pak. Dapat ini PDF-nya. Sinyal di sini susah. Susah sinyal. Masih tiduran. Nggak bisa apa-apa ini. Kayak ini aja. Udah boleh masuk? Boleh masuk aja udah. Ayo Pak, silakan. Lewat sini ya. Sama kannya di nyana. Entos mantap. Kamar. Ini berapa orang? Satu orang? Dua? Kamar. Ada satu lagi mana? Dia tadi perempuan itu Sini. Suruh di sini aja. Jun, mana tadi? Ngegong Pak Ipan. Jun, mana dia? Kadernya mana ya? Suruh sini aja. Kader. Karolik. Ada lah Jun. Iya benar, ibis ya benar yang mata sih. Nggak agresif kan ini? Apa? Nggak agresif. Sebelumnya itu agresif Pak, sebelum dipasung. Kalau disatuin itu bisa berantem. Aku nggak mau ya bentar. Maaf Pak. Bu, ayo bentar. Yuk. Yuk bentar. Yuk bentar. Yuk bentar. Gak usah, nggak apa-apa. Yuk. Ayo. Yuk bentar. Gak usah. Ya nanti yuk. Ya ntar, nanti kebersihan ntar. Ya. Siap. Yuk sini. Hah, duduk. Calik sini. Ini tenang, dirinya. Iya, ini kakak. Iya ada kakak. Dinas sosial, perangkat desa udah ada semua ya? Ada dari puskesmas? Belum ya? Pak, kita mulai aja Pak. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Dinas Sosial perangkat desa yang udah hadir. Nah, di sini perkenalkan saya Ego Andriano. Saya relawan ODGJ dari Jakarta. Kemarin saya menyurati Dinas Sosial, perangkat desa dan puskesmas. Jadi beberapa minggu yang lalu saya mendapat laporan kalau di sini ada 2 ODGJ di dalam satu keluarga. Yang pada waktu itu kondisinya untuk yang bapak ini itu dipasung. Sehingga kakinya itu udah bengkok dan pasungnya itu udah hancur, udah lapuk karena udah terlalu lama gitu. Kemarin kita bersihin, setelah dibersihin kita nggak tega lagi buat masukin ke situ. Karena beliau ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kakinya pun udah sakit.
mungkin buat ngamuk pun udah nggak bisa gitu. Jadi kita inisiatif untuk taruh di sini. Dan alhamdulillah sampai saat ini keadaan beliau udah lumayan lah daripada di situ, karena di situ makan di situ, buang air besar situ gitu. Dan untuk yang satu lagi ini, nah beliau ini sering mengurung diri di dalam kamar gitu. Kalau ada orang yang mendekati, mengurung diri dalam kamar. Nah, oh ini dari Puskesmas ya? Ya, ini dari Puskesmas. Coba. Nah, jadi 2 ODGJ ini saya dapat laporan dari ibu mana? Ibu ini. Beliau ini melapor dengan saya kalau ada ODGJ yang katanya harus dibantu. Nah, inisiatif saya datang sini bantu sebisa saya dulu. Mungkin ini langsung saya serahin ke Bapak dan perangkat desa lain. Gitu. Pertama-tama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Pak Ego dan perangkat desa dan Neneng. Sebenarnya dinas sosial itu tidak menangani ODGJ. Dinas sosial itu menangani ODGJ setelah pasca penanganan dari puskesmas. Ya. Karena ODGJ ini ya kewenangannya ada di dinas kesehatan. Itu pun ya emang fasilitatornya adalah dinas sosial yang harusnya kita ini koordinasi dengan yang terkait dinas kesehatan, puskesmas. Nah, penanganan pertama itu adalah dilakukan oleh puskesmas setempat. Jadi ada kewenangannya. Adapun nanti terserah puskesmas nih. Apakah tindak lanjutnya ke depannya harus gimana? Apakah sendiri gimanain Bu ya? Iya. Apakah ditangani oleh puskesmas di sini dulu, apa gimana? Nanti keputusan ada di sini semua Pak. Iya. Dinas kesehatan semua. Nanti setelah itu ya kita koordinasi. Ya, gitu aja ya, Bu ya. Ya, mungkin ada teman Pak Daman. ya seperti itu Pak. Jadi saya nggak tahu kondisinya apakah sedang pengobatan atau tidak. Intinya pada saat sekarang kan masa pengobatan. Nah, ketika masa pengobatan maka yang lebih berwenang itu adalah dinas kesehatan. Nah, nanti setelah mereka beres pengobatan, mungkin kita akan berperan di rehabilitasi sosialnya. Rehabilitasi sosialnya nanti seperti apa gitu kan. Tapi kalau saya lihat kan ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Jadi ini kan tenang maksud saya, tidak agresif, jadi tidak mengganggu lingkungan dan sebagainya. Ini udah bagus sebenarnya. Tinggal nanti mungkin pengobatannya dilanjutkan. Setelah itu kita koordinasi untuk rehabilitasinya ini seperti apa. Rehabilitasinya sendiri kan, kalau rehabilitasi fisik ini menyangkut kakinya misalnya seperti itu, ya silahkan kesehatan kan yang lebih ahli. Mungkin kita dinas sosial lebih ke rehabilitasi sosialnya dan memastikan apakah ini masuk ke dalam jaminan perlindungan jaminan sosial atau tidak, punya PKH atau tidak, keluarganya masuk ke dalam DTKS atau tidak, punya BPJS atau tidak, menang bantuan sembako atau tidak, kan seperti itu kalau kita ya. Termasuk nanti mungkin kesehatan pasca dipasung ini kan ada yang luka malfungsi organ kaki dan lain sebagainya, itu nanti silahkan kesehatan. Kalau kita nanti akan lebih berperan di sosialnya, di rehabilitasi sosialnya. Saya pikir tadinya dipasung agresif atau bagaimana gitu, ternyata tadinya tidak. Iya, tadinya begitu. Cuman karena udah kelamaan. Udah lama. Ya syukurlah, ini saya kira udah bagus lah. Tinggal mungkin nanti dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas memeriksa kondisi fisiknya atau kondisi mentalnya, apakah perlu pengobatan long acting yang disuntik atau gimana, atau minum pil atau seperti apa, ya silahkan. Seperti itu. Silakan yang dari kesehatan mana nih? Halo. Mungkin nggak ada asing lagi orang sini mah ya. Ya, saya ini aja ya Pak ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang, bangga gitu ya. Udah saya di hati saya udah gimana caranya ini pasien ini saya tinggal laporan ke dinas kesehatan, pasung aja. Harusnya ada solusi gitu ya. Tapi saya udah kemarin udah saya ada yang dari
dinas kesehatan, saya mengumpulkan ini masalah. Saya punya pasien, kata saya satu rumah 2, tapi saya nggak bisa nangani masalahnya, banyak faktor gitu tuh. Udah saya gerakan lintas sektoral juga udah pak ke sini, camat ada, kepala desa semuanya kita udah. Cuman solusinya mana? Saya tanya lagi gimana ini? Pokoknya mah di ini dulu aja katanya KTP, kakak kitanya kan mau saya ke Grogol mau dirujuk gitu maksudnya. Tapi itu kan kita mentok di KTP-nya nggak ada ya, BPJS juga nggak punya gitu. Jadi kita gimana caranya ini? Lah kita mudah-mudahan sedikit-sedikit. Nah tolong dibantu ke desa juga. Saya ininya untuk rekaman ininya kan ya, rekaman buat KTP. Ya gimana susah, kadang juga udah gimana caranya. Ke desa juga udah mungkin istilahnya gimana ya. Saya sering menanyakan itu. Gimana solusiin, nah kita nggak baik gitu membiarkannya dipasung. Keluarganya juga saya pikir gitu, ibunya juga lain dengan tujuan kita membebaskan pasung ini. Dia maunya takutnya karena ada 2 mungkin takut berantem gitu ya Bu ya. Solusi, nah gimana solusinya gitu. Sedangkan kita solusinya dua-duanya susah juga kalau mau dipisahkan. Yang satu kan kita tadi mau dirujuk nggak ada BPJS, saya bingung. Kalau yang satu dirujuk, kalau yang satu di rumah juga, gimana caranya? Kalau gitu, yang ini mah yang kita istilahnya yang akan kita lakukan itu BPJS-nya kita. Jadi dua-duanya kita mau bawa gitu ya Bu ya. Saya sering dilihat kalau masalah obat, saya sering ngasih obat ke ibu. Mungkin atau diminum atau enggaknya saya istilahnya ya namanya tergantung kadang ibu. diminum, kadang enggak gitu. Iya, terus kayak kan pantau juga nggak ada perkembangan, berarti obat ini nggak diminum gitu. Kadang dibuang, kadang aja gitu. Kalau kadang abah ibu ini diituin mau, kadang enggak. Jadi lambat soal ininya kan kadang ngamuk ini ya. Dikasih emas seorang diri di rumah. Karena jadi nggak ada sendiri ya. Ibunya enggak ada siapa-siapa sih. Tapi ini tenang ya. Suka ngamuk ya. Sekarang sahur ini kalau seandainya udah puasa ini mah puasa pertama jeung mak maghrib subuh kumaha di pasien mak Kacung sahur mana tapan kayak aman di rumah. puasa antusias untuk sembuhnya mah ada ibu. Alhamdulillah. Saya pikir udah ini puasa cuma dia nggak ada Puasa, daya, gimana? dia mau ngelawan juga nggak bisa. Baik, tapi dia di pasien tapi untuk dia mau habis banget. Dari lirikannya itu dia. Kalau yang ini yang disuntik itu biar kan ada kan yang Ini pernah saya suntik juga, ibunya katanya ini pingsan Pingsan, soalnya. pernah pingsan Pak Saya semalam suntik pagi-pagi suntik sama ibunya lintas sektoral. ketakutan pingsan sampai ibunya nangis itu pingsan nggak tahu belum makan apa tahu kaget itu kondisi kali ya lemah. Tapi kalau yang perempuan tadi Bu itu gimana itu? Agresif juga enggak kan? Biasa aja seperti itu aja itu mah. Agresif. Agresif kalau disatuin. Kadang bentrok, kadang berantem Pak. Itu yang dipukulin sama yang perempuan. Ini banyak kena Yang sasaran. mana sasaran? Emak kena sasaran. Sok digebungan. Lamun kan Ini yang terjadinya di Pasung karena dia pernah mengamuk ke warga. Termasuk ada ibu pernah yang digebuk dari dipecahkan. belakang. Pada saat itu dia juga bawa parang sampai pipi Ada nodek belum kan? ponakan saya dipecahkan mengamuk di sana. Nah, itu yang nangkapnya itu satu tuh yang nangkap pada saat itu. Jadi dari situlah mulai ada rencana pemasungan karena sering mengamuknya gitu. Bukan artian dipasung karena sering berantem dengan ini karena kalau sering berantem mungkin nggak ini. Nyelametkeun jinna karena galak gitu. Menyelamatkan. Intinya Mak kan suka di belakang itu dukungannya dari suka belakang. mukul Lagi masak, ke ibunya pada saat Sering. itu. Jadi kalau ketika ini masih normal, kakinya tidak bengkok sebelum dipasung, dia agresif. Oh gitu. Agresif. Bahkan sampai bawa senjata tajam. Itulah. Mulai dari situ ada rencana pemasungan. Sekarang bisa jalan nggak ini? Nggak bisa. Sekarang bisa jalan semenjak dipasung lebih dari ada 10 tahun kan? 10 tahun kali. Terlalu lama. Dulu normal. kelamaan. Waktu pulang dari Grogol juga normal, bisa apa namanya Sembuh. ngobrol biasa normal. Pernah ke Grogol tapi putus obat kayaknya. Jadi gitu lagi. Putus obat ya. Dari Grogol itu normal. Iya, karena obatnya berhenti, kan kita harus terus minum obat. Ini juga kalau ketika memang kakinya bisa normal kembali harus itu diawasi pengobatannya. Lingkungan di sini kan nggak ada teman. Iya. Saya kan dengar dari keluarga kakaknya sendiri, kan kakaknya dulu kan kerja sama saya.
Aku pernah waktu dari Grogol itu dibawa ke pasar Minggu, dibawa pernah itu 2 kali ke sana. Memang gak normal waktu itu ceritanya. Cuman waktu istilahnya kelanjutannya ke depannya memang sudah normal. Tapi tindak lanjut gimana ini, harus dirujuk bagaimana biar ini didukung dari pihak keluarga seharusnya gitu. Terus selanjutnya yang diharapkan itu seperti apa, Om? Kalau dipisahkan saya kalau misalnya ini dibawa ke rumah sakit jiwa juga kasihan juga ya kakinya dan ini. Harus sendiri ada yang rawat. Jadi nggak mau orang rumah sakit jiwa juga kalau ada ini cacat ya. Iya. Sementara nanti kan kalau dia itu dengan adanya atau tetehnya dengan kakaknya kan berantem terus. Kemarin udah dipisahin Om itu tadi. Dipisahin udah dibawa sama abang. Jadi saya yang perempuan saya bawa ke yayasan, tapi dari pihak yayasan kan beliau ini nggak betah yayasan dan di situ nggak ada obatnya. Karena obatnya kan dari puskesmas nih, puskesmas setempat. Nah obatnya nggak masuk di situ, jadi percuma aja gitu kalau hanya menetap di situ. Jadi kita bawa lagi ke sini. Justru dari kami dari pihak desa, kami mau minta solusi dari baik dari Dinsos maupun dari Dinas Kesehatan. Apakah kami yang harus kami lakukan untuk menangani ODGJ ini? Itu aja Bu dari kami Pak. Kalau menurut saya ini kan udah relatif tidak mengganggu ke sekitarnya ya. Jadi menurut saya ini sih perawatan di rumah aja. Kalau kita bawa ke rumah sakit nanti di sana malah ini kan kalau yang ini sebenarnya dukungan dari keluarga dan masyarakat yang diperlukan rehabilitasi itu seperti itu. Kayaknya kalau dari keluarga kalau dikasih pemahaman misalkan ini mau diobatin ya sulit jadi ada memang karena kita juga belum ketemu nih dengan adik dan dengan abang-abangnya belum berkomunikasi langsung makanya kalau masih lewat WA masih ada miskomunikasi lah kurang begitu paham tetapi ketika misalkan memang kalau toh ada solusi bagaimana caranya bahwa yang kedua ODGJ yang ada di sini ini bisa dirawat secara apa gitu atau dengan mekanisme seperti apa. Nah nanti saya akan menerangkan ke abang dan adiknya karena abang yang satu ini adik ipar saya bukan adik ipar ponakan saya gitu. Insya Allah saya bisa komunikasi dengan dia bagaimana caranya asal kami minta solusi dulu dari pihak mau baik dari pihak kesehatan maupun dari Dinsos gitu harus seperti apa merawatnya ini. Kalau kami dari puskesmas insya Allah untuk luka kita nanti rawat ya Bu ya. Nanti saya sama bawa dokter dari puskesmas mau memberikan solusi obat atau sama obat-obat gangguan jiwanya Bu ya diminumkan lagi saya nanti dibawa. Kan cuman untuk yang duanya kita gimana ini mau di sini aja. Kalau bisa mah dipisahin. Nanti kita kasih obat juga gitu dua-duanya. Cuman ini minum obat termasuk enggak saya enggak yakin masalahnya ini. Ini harus ada salah satu ininya Bang. Dia bingung ini. Nah sementara dipisahkan juga tadi kan kata Bang Ego sudah. Ya maksud lamun di diri pindah bisa ke usaha gitu kan kudu aya keluarga kalau untuk dipasung kembali saya jangan. Saya tidak mau tidak tega saya. Ini mau dipisahkan dengan Jun gitu maksudnya. Jadi yang justru sekarang yang dikhawatirkan karena dia sudah tidak bisa tidak berdaya lah ini katanya ya. Takutnya itu yang bereaksi ke dia. Takutnya itu yang reaksi ke sini melakukan. Itu yang kaki yang kanan yang bengkok mungkin. Iya. Bengkok. Sampai lepas Tapi saya rasa kalau memang sudah dari lama-kelamaan ini juga kalau ada perawatan bisa normal kembali. Cuman ketika normal kembali kakinya itu, nah itulah yang takutnya itu lagi. Nah, yang perempuan itu menurut info yang punya yayasan, selama dia di situ ya kita nggak ngomong yang di sini. Pas dia di situ, beliau tuh sangat nurut. Pas waktunya sholat, dia sholat. Kalau udah makan, dia nyuci sendiri. Sehari bisa mandi 2 kali. Dia nggak ngerepotin orang. Itu di situ. Tapi kita nggak tahu pas beliau ini disatuin di sini. Itu yang kita takutin. Nah, pengetahuan saya memang ya kalau yang perempuan di sini juga mandi normal ya 2 kali 1 hari makan seperti itu persis seperti yang Abang Ego ceritakan. Cuman yang kami takutkan hanya agresifnya ketika tiba-tiba dia ini kesini nih. Itu. Udah gitu aja kami minta solusi dari pihak dari Dinsos dan pihak kesehatan itu aja ya Bang ya. Minta solusi seperti apa yang harus kami lakukan di sini.
dikasih obat dulu aja, dirawat dulu aja. Biasa ditanya. Kalau ini yang utama kan bagaimana caranya supaya ini terpisah dengan yang itu kan. Cuma dibawa ke yayasan juga kan kasihan juga kalau sebenarnya nggak terlalu ini ya, bisa dirawat di ini sebenarnya. Bisa dirawat di keluarga. Atau ini misalkan dibikinkan lagi bubuk, nggak perlu dipasung karena memang sudah tidak bisa bergerak ya. Misalkan dibikinkan bubuk. Ya misalnya di saudara yang lain gitu kalau ada. Untuk menghindari lamukan dari tangannya itu bisa aja seperti itu. Cuman kita saya ini kan yang lebih layak lah, jangan yang seperti kemarin ya. Kalau kayak kemarin kan udah bolong-bolong terus makan minum di situ, berak di situ, itulah yang tidak saya tega lah. Tapi tetap jangan dipisah dari keluarga. Jangan. Seolah-olah dia diasingkan lagi, jangan. Jadi harus emak ngiringnya gitu. Jangan, kasihan. Gimana kalau misalkan tapi mohon maaf sekarang ya mungkin kami jadi si tempat yang bekas dulu dirapiin gitu Bang, di tempatnya dienakin gitu. Di belakang Pak. Ditaruh lagi di belakang gitu. Dienakin tapi dienakin gimana biar nyaman lah, ada kasur dan sebagainya gitu. Rapihan. Gimana caranya? Karena kalau di sini takutnya dia lewat lagi yang perempuan seram, pok lagi mukul lagi gitu. Itu. Jadi tapi kalau dalam pengobatan insya Allah menuju kesembuhan kita nggak ada lagi yang agresif. Oh iya kalau begitu. Ya mudah-mudahan. Oh ya monggo kalau begitu ya. Kalau dalam kita pengobatannya benar teratur insya Allah. Ya. Mak, pentingnya mana lah misalkan dikasih aturan obatku di pihak kesehatan, kuman misalkan pagi pasikeun itu namanya, dohor pasikeun gitu. Ini aja nanti saya tekankan ke ada satu kader ponakan saya, jadi biar membantu. Rumah Bapak jauh nggak? Di sono ini Mas. Saya di sebelah sana. Perapatan tadi itu Pak rumahnya. Perapatan. Maksudnya bisa kan mengawas ke sini? Di sana. Ya kalau misalkan dalam satu minggu 2 kali bisa lah. Karena saya juga ada kesibukan. Iya. Pekerjaan itu. Enggak, nanti itu aja ponakan saya yang kader itu yang dekat sini. Nanti dia menurut beliau pakai ibarnya biar suruh mengingatkan si emaknya intinya untuk ngasih obatnya. Soalnya kalau minum obat ini kita harus terus, jangan bosen. Lagian ini waktunya panjang minum obat ini. Kadang-kadang yang ngambilnya bosen ke puskesmas, yang ngasihnya juga bosen. Kalau yang itunya udah bosin, yang maunya kadang-kadang enggak gitu. Ini jangan sampai mogok di jalan. Kalau masalah ngambil bisa WA ke saya aja lah nanti biar saya yang ngambil. Kebetulan kan ada ponakan saya juga di sini sana bidan ahda itu kan ponakan. Iya, bidan ahda kan biar nanti saya yang ini nih bidan ahda yang ini obatnya. Oleh bidan ahda, saya kan jangan. Ya gitu Pak ya. Dari tengah dari puskesmas dulu kita lihat reaksinya ke depan harus gimana. Nanti kita ke keberlanjutan aja ya, coba ya. Kalau ada harus dipisah nanti solusinya kayak gimana ya Bu ya. Nanti lihat ke depannya ya Pak. Iya, baik. Oke ya. Kalau untuk dia BPJS gimana caranya? Nah gini aja, BPJS ya. Kita bisa kerjasama dengan Disub Capil. KTP-nya ada? Belum ada. Enggak ada KTP-nya. Tidak ada KTP. Saya ibu juga. Kakaknya. Kakak ada nggak? Ya minta kakaknya ibu. Masuk itu ke kakak. Masuk. Masuk. Dadang kali itu kerjanya ada kakak. Perekaman. Kemana? Kan bisa ya kecamatan ke sini. Nong kemana mah? Kita dulu. Gitu. Tolong aja sama Bapak kecamatan saya udah sering. Oh iya. Nanti saya hubungi kecamatan. Ya, jadi saya harapkan peran serta dari keluarga dan masyarakat dan aparat desa terutama. Insya Allah nanti untuk BPJS kita urus ya Bu Bidan ya, kita urus, kita bantu. Kalau misalnya kalau mendesak kita bisa dinas sosial itu bisa membuat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kalau misalnya si pasien ini mau dirawat, ada itu pun kalau dia itu sakitnya berat atau gimana, insya Allah kita bantu karena ya tanggung jawab pemerintah juga sih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Nego atas partisipasinya ke masyarakat Kabupaten Penegel, terutama di desa Talgasan. Udah gitu aja Bang Nego ya. Oke, siap. Karena kita juga ada kegiatan lagi. Oke, siap. Harusnya saya juga pagi-pagi ada di pendopo nih sekarang, karena
masyarakat Pandeglang lebih membutuhkan. Iya. Terima kasih nih Bang Nego. Saya baru tahu ini. Baru tahu ya. Ada yang terdampak ini udah jadi yang dipasung. Seolah nanti besok saya kesini lagi Bu. Oke. Saya mau ngasih bantuan ya berupa mungkin ala kadarnya dinas sosial, mungkin kasur atau gimana atau karpet ya. Amin. Masya Allah. Ya, kalau dulu nih setengah enak. Ya, duluan Bang ya. Terima kasih banyak ya Bang. Siap Pak. Terima kasih Bang ya. Banyak. Jadi nanti akan ditangani sama pihak dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan sama dari dinas sosialnya bakal datang lagi nih besok katanya. Jadi alhamdulillah nih udah ada tanggapan. Paling nanti ini kan kita masih takut juga nih kalau kita tinggalin emak sama kedua orang ini kan. Iya. Kalau bisa ada yang mantau untuk dalam sehari 2 hari ke depan gitu dulu. Nanti kalau dalam 2 hari 3 hari ke depan aman-aman aja, berarti insya Allah aman ke depannya. Ya. Itu aja sih. Mungkin saya juga mau pamit nih Pak. Mau pamit karena mau langsung lagi mutar ke Anyer, pulang ke Jakarta lagi. Ucapan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih ke Bang Igo ya. Iya. Atas ya berkat Bang Igo inilah bisa diketahui oleh dinas sosial, terus masyarakat mengetahui. Saya pun sebenarnya tadinya tidak tahu seperti ini. Jarang-jarang lihat, nggak tahu lah sampai separah ini. Tapi sekarang alhamdulillah bahkan malu sebenarnya. Berkat Bang Igo inilah. Alhamdulillah. Dinas sosial dan dinas kesehatan pun hadir. Terima kasih dari kami, dari pihak keluarga Bang. Masih banyak. Ya mungkin cukup sekian, kita tutup aja ya. Terima kasih buat warga daerah sini udah hadir di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama kita bantu untuk kesembuhan bapak ini sama ibu itu gitu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.